Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Valencia Melvinsi. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar untuk meminta masukan dalam proses pemilu ke depan. Ada beberapa pakar intelektual yang hadir untuk menyampaikan pendapat, yakni peneliti bidang politik BRIN, Muhammad Nur Hasim, dosen hukum pemilu FHUI, Titi Anggraini, Direktur Perludem, Khoirunisa Nur Agusyati, dan dosen FH Universitas Andalas Khairul Fahmi. Beberapa masukan disampaikan di depan Komisi 2 DPR RI, salah satunya persoalan pemilu yang lalu. Mereka menyarankan agar pemilu ke depan dilakukan secara proporsional campuran karena dianggap tidak mampu memenuhi keinginan semua pihak. Direktur Perludem, Khoirunisa Nur Agusyati, mengatakan beberapa negara sudah melakukan hal serupa. Ia menyebut Indonesia bisa mengambil sisi positif dari sistem proporsional tertutup dan proporsional mayoritas, sehingga demokrasi bisa berjalan. Kan memang selama ini kita tuh selalu berdebat proporsional terbuka atau tertutup. Perdebatan itu udah lama sekali. Nah, kenapa kita nggak mencoba mencari bentuk lain yang itu mengambil dari masing-masing kelebihan di masing-masing varian sistem pemilu itu. Jadi varian dari sistem proporsionalnya kita ambil, positifnya kita ambil, dari mayoritarian positifnya kita ambil. Nah, ini bisa salah satu insentifnya adalah kan selama ini partai politik tuh mengeluhkan kalau proporsional terbuka orang-orang yang populer aja yang kepilih, tapi kader-kader partai itu dia bisa nggak kepilih gitu loh karena kalah sama yang populer. Nah, dengan campuran itu bisa mengakomodir. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima memberikan apresiasi atas masukan, saran, dan evaluasi yang disampaikan oleh pakar intelektual. Ia mengatakan bahwa Komisi 2 bersama para pakar akan terus melakukan diskusi supaya sistem pemilu selanjutnya bisa lebih baik. Kalangan intelektual tentunya akan lebih adil di dalam menilai, karena selain data yang ada, baik hal-hal yang terus akan kita teruskan di dalam pelaksanaan pemilu ke depan, ada hal-hal yang memang kalangan intelektual mengkritisi dari aturan yang memang butuh penyempurnaan dalam rangka penguatan kita di dalam proses kita membangun demokrasi ke depan. Terkait dengan masukan perbaikan sistem pemilu ini, pemirsa, kita tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV, ada Jose Nicole dari DPR RI Jakarta. Jose, selamat siang. Apakah hari ini Komisi 2 DPR RI masih akan melanjutkan rapat dengar pendapat umum dengan para peneliti di sana? Ya, baik, selamat siang Valen dan juga pemirsa. Hari ini Komisi 2 DPR RI akan melanjutkan rapat dengan para mitranya yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Tadi rapat dimulai pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana Komisi 2 ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 Dede Yusuf dan juga beberapa mitra kami lihat hadir, diantaranya adalah Ketua KPU Muhammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Wamendagri Ripka Haluk, dan juga jajaran daripada DKPP. Valen menindaklanjuti masukan dari para pakar, utamanya Komisi 2 hari ini akan membahas berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk perlunya melakukan PSU, baik itu penghitungan suara ulang maupun pemungutan suara ulang di sebagian hingga sepenuhnya berbagai wilayah tingkat 2, baik kabupaten maupun kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Tentu Valen dan juga pemirsa mengingat bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat, maka Komisi 2 saat ini tengah memanggil mitranya penyelenggara pemilu bagaimana menindaklanjuti daripada kurang lebih sekitar 26 putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan PSU ini. Beberapa poin-poin kritis disampaikan oleh Komisi 2 tadi kepada penyelenggara pemilu, utamanya adalah Valen bahwa dalam pembacaan putusan daripada Mahkamah Konstitusi, mayoritas wilayah yang dikenakan PSU itu mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil dan administrasi daripada pencalonan kepala daerah. Tentu ini mendapatkan sikap kritis dari Komisi 2 kepada penyelenggara pemilu karena hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil pendaftaran kepala daerah seharusnya menjadi sebuah hal-hal mendasar yang tidak boleh dijadikan masalah-masalah utama, karena hal-hal berkaitan dengan PSU ini tentu juga menjadi sorotan daripada Komisi 2 ini adalah dari mana anggaran untuk menyelenggarakan
PSU itu. Itulah kenapa hari ini Komisi 2 juga turut menghadirkan Wamendagri untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran daripada penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat kabupaten maupun kota. Maka nanti kita akan menanti, Valen dan juga pemirsa, apa yang menjadi poin-poin penting dalam pembahasan kali ini. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Jose Nicole, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.